kita bikin negara ini tidak merupakan kontinuasi dari sejarah kita sendiri, tapi adopsi dari Barat, gitu loh. Nah, kalau bisa sekarang kita gadukkan supaya kita bisa kontinu dari masa silam. Kita sudah punya peradaban yang luar biasa sebelumnya kok, gitu loh. Misalnya bentuk negara. Kenapa kita tidak belajar bahwa Indonesia ini bentuk negaranya tidak jelas, misalnya ya. Mojopahit saja ada negara, ada pemerintah. Negaranya, kepala negaranya adalah Hayam Wuruk, kepala pemerintahnya adalah Gajah Mada. Partai itu Perdana Menteri, bukan Wakil Presiden. Partai itu Perdana Menteri, tapi kita nggak belajar. Jadi yang punya hak menentukan segala sesuatu itu kepala negara. Tapi yang melaksanakan kepala pemerintahan. Nggak boleh sama dua orang. Kasir sama bendahara jangan satu orang. Bendahara berhak menentukan tapi tidak pegang duit. Kasir pegang duit tapi tidak berhak menentukan, sehingga lumayan ada sistem kontrol di antara keduanya. Di Indonesia, kepala negara sama dengan kepala pemerintahan. KPK itu lembaga negara, MK lembaga negara, tapi di Indonesia itu di bawah presiden. Gitu? Karena presidennya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Siapa orang nomor satu yang harus diawasi oleh KPK? Saya tanya. Presiden. Kenapa tidak pernah diawasi? Kenapa tidak berani kepada presiden? Karena yang melantik presiden. Kan gitu. Nanti ya, masa dia sing lantik kok malah dia penghargaan nih. Kan begitu. Dan siapa saja yang bersama presiden tidak akan diapa-apakan sama KPK, kan begitu. Nah, ini karena salah awalnya dulu, Mas. Oke, maka Anda nanti akan jadi pemimpin nasional, bukan akan memberontak. Anda memperbaiki tatanannya, memperbaiki konstitusinya, kembalikan Indonesia ke aslinya 1945 ya, dengan UUD dan Pancasila. Sekarang kan sudah diamandemen sampai 22 pasal, gitu? Dan sudah berubah-ubah nggak karu-karuan. Sekarang kita membuka pintu lebar-lebar untuk penjajahan asing kepada kita. Kita bikin negara ini tidak merupakan kontinuasi dari sejarah kita sendiri, tapi adopsi dari Barat, gitu loh. Nah, kalau bisa sekarang kita gadukkan supaya kita bisa kontinu dari masa silam. Kita sudah punya peradaban yang luar biasa sebelumnya kok, gitu loh. Misalnya bentuk negara. Kenapa kita tidak belajar bahwa Indonesia ini bentuk negaranya tidak jelas, misalnya ya. Mojopahit saja ada negara, ada pemerintah. Negaranya, kepala negaranya adalah Hayam Wuruk, kepala pemerintahnya adalah Gajah Mada. Partai itu Perdana Menteri, bukan Wakil Presiden. Partai itu Perdana Menteri, tapi kita nggak belajar. Jadi yang punya hak menentukan segala sesuatu itu kepala negara. Tapi yang melaksanakan kepala pemerintahan. Nggak boleh sama dua orang. Kasir sama bendahara jangan satu orang. Bendahara berhak menentukan tapi tidak pegang duit. Kasir pegang duit tapi tidak berhak menentukan, sehingga lumayan ada sistem kontrol di antara keduanya. Di Indonesia, kepala negara sama dengan kepala pemerintahan. KPK itu lembaga negara, MK lembaga negara, tapi di Indonesia itu di bawah presiden. Gitu? Karena presidennya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Siapa orang nomor satu yang harus diawasi oleh KPK? Saya tanya. Presiden. Kenapa tidak pernah diawasi? Kenapa tidak berani kepada presiden? Karena yang melantik presiden. Kan gitu. Nanti ya, masa dia sing lantik kok malah dia penghargaan nih. Kan begitu. Dan siapa saja bersama presiden tidak akan diapa-apakan sama KPK, kan begitu. Nah, ini karena salah awalnya dulu, Mas. Oke, maka Anda nanti akan jadi pemimpin nasional, bukan akan memberontak. Anda memperbaiki tatanannya, memperbaiki konstitusinya, kembalikan Indonesia ke aslinya 1945 ya, dengan UUD dan Pancasila. Sekarang kan sudah diamandemen sampai 22 pasal, gitu? Dan sudah berubah-ubah nggak karu-karuan. Sekarang kita membuka pintu lebar-lebar untuk penjajahan asing kepada kita. Ini ya. Oke. Berikutnya. Pendapat Cak Nun, uang haram yang disedekahkan dapat pahala atau tidak? Nanti saya tanya langsung sama Allah ya. Saya bisa menjawab itu logika saya, dan saya kira secara fikih itu ya tetap tolak. Jadi gini, kue ngotel yang basah,
Terus kok go bali duitnya, kok kayak bojomu kan pengen jadi bapak yang sayang istri. Tapi ini mobil hasil hotel kan begitu. Nah ini kan dua hal yang berbeda. Makanya kalau dalam musik tidak ada do, kalau tidak ada re, tidak ada mi, kalau tidak ada fa, kan begitu. Itu terkait. Jadi orang bersedekah itu kan ya harus uang yang memang lebih dari pendapatannya. Gitu. Jadi nah saiki pancen ora ono sing mikir kuwi ya, Dik ya. Saiki kowe arep gawe masjid ning dalan wis lho. Ngomong kan sing lho. Ada tempat yang sudah 20 tahun bendina ning dalan pi kapan gawe masjid ini? Ya tak ono lho kuwi sing ngono penggaweane bendina ning kuwi tok dan mereka dapat 20% dari pendapatannya di jalan itu. Nah, mereka tidak mikir bahwa yang ngasih duit ini bisa maling, bisa koruptor, bisa siapapun saja. Nah, aku kan ini, aku kan saya orang di masjid. Apa sekali orang di duit kan? Kan di masjid. Kok orang jual bantuan loh? Nah, aku orang beli, orang gawe. Orang beli kewajiban gawe, aku orang duit kok. Nah, aku jalan-jalan, berarti segala yang butuh aku. Kok bon-bonan? Kesebelasan nasional orang orang Indonesia ini itu kebebasan nasional demikian kan gitu. Jadi saya selalu dulu waktu awal pengajian pada bulan di proposal dia masjid bukan banget dan saya bilang ora nek ora iso gawe masjid terasa gawe begitu kamu berjuang tidak di masjid saya itu orang nyembah masjid itu dikakai diukai ning menungsone ora digarap keislamannya ora digarap kan gitu. Makanya Anda mengatakan sekarang Anda nggak sakral untuk masjidnya tidak sakral kan gitu, karena yang dikerjakan adalah bangunan fisiknya tapi bangunan rohani manusia yang tidak dikerjakan kan itu. Nah mudah-mudahan ada di sini gampangnya kita ya mas ya, ya paling berat minimum subhat minimum tapi nek perlaku ya orang diterima. Oke berikutnya Ya, bagaimana cara punya cinta pada Rasul? saya aku tak tahu, gue cintanya gak soal saya. Dia tak cinta kamu. Gue saya cintamu sama siapa? Jelas. Jelas. Kamu juga ya? Istri kan? Ibumu. Ya sih. Nah, kenapa kamu cinta sama ibumu? Karena yang melahirkan, yang kerja keras dan sakit ketika melahirkan, yang mengandungmu 9 bulan, yang membesarkanmu, yang menggendongmu ketika bayi, ada alasannya kenapa kamu mencintai dia. Nah, Rasulullah itu, Muhammad itu, kalau tidak ada dia, kita tidak ada. Dan nanti kalau kita berbuat dosa, karena ada Rasulullah, kita mungkin diampuni sama Allah karena ada syafaat. Kalau tidak ada syafaat, kita mungkin tidak diampuni, tapi karena kita ini bareng kan dengan Nabi, Gusti Allah tidak sepapopo kayak kalau terkasih itu begini. Gitu mas. Jadi alasan untuk menjadi Rasulullah sebenarnya menurut saya lebih besar dan lebih banyak, lebih mendalam, lebih tinggi daripada alasan untuk mencintai siapapun saja yang lain. Gitu ya. Jadi gue dewe di depan kalau bisa lah saya diandal dia. Lalu sekarang mungkin besok saya akan bisa lah kerja sombong dan gue ikut diterima. Bisa, lalu orang terus apa ya? Ada masalah lebih Oh, gimana? Sekarang kamu selawatan jam 10 belum masuk gratis, selawatan terus ya. Setiap kali kamu eling-eling dilihat, dibayangkan ya Allah kalau nggak ada kanjeng Nabi bisa begini. Wong kayak wong ampun tenang, kayak wong lembut tenang, kayak wong sayang tenang, nggak itu pelajari sirah Rasul, pelajari tentang Rasulullah, gitu ya. Itu. Nomor sisi nasibmu di hadapan Allah, kalau tidak dengan Rasulullah ya itu mudah. Tidak kudu surga sampai Gua saking berbalik sama jangan mau motor kalau kamu urut di belakang kanjeng Nabi besar ditakan wis mlebu biar melu ora kowe kita sedang
juga saya tidak bisa diandalkan di hadapan Allah. Semua manusia tidak bisa diandalkan di hadapan Allah. Satu-satunya yang bisa diandalkan sehingga kita ikut di dalam andalan dan keselamatan itu hanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita cintai lagi, membabi buta kalau dulu. Ya. Membabi buta ini ya enak ya, babi haram kali ya. Oh buta harus ini kambing buta loh. Oke, berikutnya Mas Rizwani. Ya, ini masalah Palestina, bagaimana sikap kita? Ya, Kira-kira kue iso apa ora? Anda bisa apa-apa enggak dari Palestina? Bisa melakukan sesuatu enggak? doa. Ya udah itu aja. Kirim doa, ya udah itu aja. Enggak apa-apa, mendoakan semuanya enggak apa-apa sekaligus. Al-Fatihah khususan ila ikhwani wa akhwati fi Palestin. Ya Al-Fatihah mulai. Sebenarnya Palestina itu Anda baca surat Al-Isra ayat 1 ya, itu memang masih misterius ya. Anda tahu sekarang malah Arab Saudi yang seharusnya membela nomor 1, dia malah gabung sama Israel dan Amerika. Mereka trio bebek sekarang. Amerika, Israel, Arab Saudi kan gitu. Dan semua sudah pernah saya tanya sejak tahun-tahun yang lalu, andaikan Israel perang melawan Iran, Arab Saudi bela mana? Semua di Israel. Ini jangan sampai terjadi, nanti kalau terjadi Indonesia bingung. Bikin berani Israel atau Iran ya? Bingung loh gue. Tenang, aja nanti kita ada gom-gom gue sing ini. Karena Israel kita ada tenang, bingung tenang. Bikin berani Iran itu dari Syiah, berani Israel, Surapopo semua gitu ya. Nah, gue kira-kira bela Iran atau Israel? Nah, bingung ya. Burung kejadian virus bingung loh. Apa mana nanti kejadian perang dunia yang diawali dengan Israel ngebom Iran, dan itu sudah direncanakan ketika Gaza dulu sebenarnya. Cuma dibatalkan karena reaksi internasionalnya sangat signifikan sehingga mereka membatalkan sampai hari ini. Betul. Jadi menurut saya wis do gak diwae. Wong sing kudune belani orang belani. Itu berarti kita masih mencari itu loh dibaca itu. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ada rahasia barokah Allah di dalam diameter yang kamu janggal dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Itu ada barokahnya entah apa. Dan orang Islam yang tidak peduli sama ayat itu, tidak peduli. Ya sudah, tenang aja, ada Allah. Ya, ada Allah. Dan orang Palestina adalah orang yang paling cepat masuk surga karena mereka menderita selama di bumi. Nah, Indonesia itu buri-buri. Ya, tapi susah nih yang terus. Ya, cenges terus ya. Ini masalah yang terharu kalau gue. Ini ya. Nggak bisa kita apa-apakan meskipun presiden manapun pidato kayak apapun. Itu cara salah hanya bisa menjadi tunggangan untuk pencitraan. Kalau nggak ada efektivitasnya, oke sidang memang tidak efektif, itu bisa menjadi pencitraan bagi Erdogan untuk menjadi tokoh Islam dunia. Kalau tahu dia nggak akan ada efektivitas apa-apa. Ini panjang lagi ya ancaman-ancaman di sikat loh, ngomong. Panjang ngomong ayo gitu loh. Orang kok harus kita kutuk itu menghina kemanusiaan, ngomong air, cangkem air. Nah, Erdogan ini, yes, tidak, ngomong itu nih, gitu loh. Langsung kalau memang iya, kan ini tidak. Cuma mulut-mulut diplomasi nggak ada. Oh, sejak dulu kita juga ditipu secara diplomatik di PBB kok, gitu ya. Jadi gue setelah biru. Nah, apa ngambil Palestina? Ambil bocor sih. Palestina di Al-Fatihah ini baik ya. Tapi ini janji orang Indonesia itu langit gunung malaikat kan di situ kayak gitu. Palestina. Bangun yang ini dia. Ketika pertanyaanmu tadi Palestina itu apa seperti Khilafah dan khilafah. Oke, khilafah.
khilafah itu adalah bahwa Anda diamanati untuk handle sesuatu, untuk memanage sesuatu. Bisa dirimu sendiri kamu khalifai, kamu punya 1 hektar sawah, kamu khalifai. Jadi khilafah itu adalah metode untuk menjadi khalifah. Jadi menjadi khalifah itu tergantung skalanya, tidak harus negara. Bahkan Rasulullah ketika memimpin Madinah itu tidak ada bentuknya apa? Itu bukan negara, bukan republik, bukan kesultanan, bukan kerajaan. Nabi Muhammad memimpin karena kelembutan dan kewibawaannya. Betul? Kenapa tidak milih itu saja? Kok milih negara? Negara kan bukan bikinan, bukan bentuk yang disarankan oleh Islam. Jadi yang penting outputnya apa? Makanya Anda saya perkenalkan tadabbur, bukan tafsir. Meskipun tafsir kamu harus lakukan di dalam tadabbur, asal jika tadabbur tafsir oke. Karena tafsir itu ujungnya adalah kebenaran ilmiah. Tapi kalau tadabbur adalah kedekatan sama Allah. Untuk apa kamu menafsirkan sesuatu kalau tidak membuatmu dekat kepada Allah? Kamu hanya bikin golongan-golongan yang bertentangan satu sama lain. Ada tafsir Syafi'iyah, ada tafsir Hanafiyah, ada tafsir Hambaliyah, ada tafsir Nahdiyah, ada tafsir Muhammadiyah, ada tafsir MTAiyah, ada tafsir macam-macam baru-baruan. Dan saya tidak melembagakan tafsir Nahdiyah. Tidak boleh jadi golongan, bersaudara ya. Tapi golongan tidak, kita harus tetap adil. Dan saya itu orangnya siap. Upama makia saya itu orang buta, aku tidak masalah. Saya orang apa-apa. Aku ini biasa dulu. Rabi, ning Cirebon, sugih di rumah sakit, terus bojone selingkuh karo supire. Terus saya orang pusing. Bojone dipegat terus saya balik nang Jombang, rumah sakit ditinggal, omah ditinggal, duit ditinggal, ning nggawa kijang balik nang Jombang wis. Ngono ta. PN leken muten. Dunia iki PN kono. Aku melaku dengan suluk saya, aku melaku dengan pencarian saya. Dunia bukan sesuatu yang mempesona. Kan gitu. Diskusi lagi ya. Ini sampai kok ini. Kalau ada yang Mata mikrofon. Ini agak memperpanjang, nggak apa ya, sabar ya mas ya. sabar gitu, sabar. Maksudnya seperti ini, Mbak. Barangkali ada yang kekeh terhadap maksudnya ya anti Pancasila dan harus Indonesia perjuangan khilafah dan sebagainya. Itu sikap kita bagaimana? Maksudnya dan golongan tersebut juga pastinya setelah dibubarkan pasti kan tidak tinggal diam. Entah itu menggait pemuda dan sebagainya, itu sikap kita bagaimana? Apa kita santai saja? Pengen gue rame-rame urip atau dia maksudnya tanggapan kita bagaimana? Mungkin di kewajiban orang itu. Ada begitu rapi kali Ya, mungkin di kewajiban gue nek bersentuhan, ajaan dialog. Ya, ajaan dialog. Ayo didolek isik villa pagi piye. Nek dia wis kekal ora iso berubah, ya wis tinggalin. Karena orang-orang semacam itu biasanya tidak mau rembuk. Pokoknya wis ngene iki gelem ora gelem ngono ta. Lah wis kudu tinggalin fatrul, tinggalkanlah mereka. tapi barangkali nanti malah jadi pro Pancasila kayak apa? Orang sampai orang tapi orang juga berdagang sih kok khawatir ya. Sekarang kalau Pancasila orang Islam, ini kan orang Pancasila. Pemda kan orang Pancasila, dia ini orang Pancasila. Tapi apa anti Islam malam hari ini? Kita pentaskan Islam, kita syiarkan Islam dengan baik kok. Itu kan orang Jakarta aja yang ngomong kayak gitu. Tapi Purbalingga kok orang sama gitu. Mereka kalau ngomong Pancasila tidak benar-benar Pancasila. Kalau mereka ngomong Islam belum tentu benar-benar Islam. Itu alat jualan politik mereka. Bukan Islam itu selamat ya rokok ya beneran ya masih ngerti ya begini ya